Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Allah kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Allah kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami mengingatkan diri kami pribadi pun kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita senantiasa terus menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mudahnya hati ini berbolak-balik. Karena begitu mudahnya hati ini terkadang mengharapkan pujian, sanjungan dari yang namanya manusia. Ketahuilah bahwasannya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, beliau pernah menyebutkan bahwa dikatakan ikhlas dalam belajar ilmu agama jika datangnya dia ke majelis ilmu diniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu jika diniatkan untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Dikatakan ikhlas jika dia datang ke majelis ilmu diniatkan untuk menghidupkan dan menjaga ilmu itu sendiri. Dan dikatakan ikhlas, kata beliau, jika dia mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Inilah beberapa indikator yang dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin tentang niat yang benar seorang dikatakan ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Maka sekali lagi mari kita muhasabah, kita introspeksi diri. Sejatinya kita hadir ke majelis ilmu ini karena faktor apa? Apakah dari 4 yang tadi kita sebutkan benar-benar ada pada diri kita? Ataukah 4 faktor yang atau 4 indikator yang kita sebutkan tidak ada pada diri kita? Kalau memang tidak, maka mari kita benahi niat-niat kita semuanya. Karena sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, tetapi yang mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka sejatinya orang tersebut tidak akan mendapatkan baunya surga di yaumul qiyamah. Hadis sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita perhatikan 4 indikator yang dikatakan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam mempelajari ilmu agama. Dan ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tak lupa marilah kita perbanyak salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka dialah orang yang paling berhak untuk dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas salah satu hadis yang mulia, dan hadis ini statusnya hasan sahih, di mana disebutkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghrami wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari hutang, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Hadis yang semisal ini sangat banyak dan hampir serupa, bahkan lebih banyak lagi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada 4 poin yang kita sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita pahami bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik pelindung bagi seorang hamba. Dan ini pernah kita sebutkan ketika kita menyampaikan, menjelaskan tentang keutamaan doa ketika keluar rumah. Bagaimana doanya? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ketika seorang mukmin, seorang muslim keluar rumah kemudian membaca doa yang mulia ini, maka disebutkan hudita, wakufita, wawukita. Engkau diberi petunjuk, engkau diberi kecukupan, dan engkau diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu pentingnya doa ini? Karena ketika kita keluar rumah, kita sudah jauh dari keluarga kita jauh dari anak kita jauh dari orang-orang yang mungkin ketika di rumah ya akan membela kita, akan ada untuk kita. Mungkin ketika kita susah akan menolong kita. Tetapi ketika kita keluar rumah, kita keluar sendirian, maka ketahuilah sebaik-baik pelindung ya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang patut dan perlu kita pahami bersama, bahwasanya Allah sebaik-baik pelindung. Maka libatkan Allah dalam setiap urusan-urusan kita, libatkan Allah dalam setiap permasalahan-permasalahan kita, dan libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak doa-doa yang diawali dengan memohon perlindungan. Ya, banyak doa-doa yang diawali dengan kalimat yang semisal dengan ini. Allahumma inni a'udzubika, ini banyak. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqami. Dan masih banyak lagi doa-doa yang semisal dengan kalimat ini, yang diawali dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kami mengingatkan, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh hadirin yang mengikuti baik secara online atau offline ya. Kita masuk dalam penggalan hadis yang pertama. Pada penggalan hadis yang pertama disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Malas ya adalah satu penyakit yang hampir menyerang semua manusia. Baik dia itu sudah ngaji atau tidak. Baik dia itu yang baru belajar atau yang sudah lama. Ataupun bahkan yang sudah hafal Al-Quran yang 30 juz atau yang masih juz 30. Ya. Semua pernah merasakan yang namanya penyakit malas. Bahkan terkadang penyakit ini lebih parah lagi ya, lebih parah lagi
ketika di luar bulan suci Ramadan. Ramadan kadang isi ono, apalagi di luar Ramadan. Buktinya apa? Terkadang kita masih pilih-pilih masjid mana yang imamnya rotok pendek. Soalnya nih ngadeg suwi rotok kecoba, rotok kesuwen. Berangkat rasa-rasanya berat. Ya. Berangkat rasa-rasanya berat, mulai bahagia. Berangkat berat, mulai bahagia. Pokoknya pas libur. Jenengan nek kajian nyampe terus libur seneng apa bunga? Oh enggak karo. Oh rugi. Tenan. Dari hati yang paling dalam. Napa krono nungso? Ya. Jadi ini penyakit menimpa semua orang, Pak. Bahkan baik dalam urusan dunia atau urusan ibadah. Urusan pekerjaan yang menghasilkan uang saja lo kadang ono males sih. Karena setiap hal yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus akan muncul yang namanya kemalasan. Waleh, jenuh, bolak-balik ikin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat ada masa kendornya. Ya, setiap amalan ada masa semangatnya, Pak. Nggih ngapunten, pertama-tama datang Masya Allah 30 menit sebelum ustadznya datang sudah berangkat. Bukan sudah datang, sudah berangkat. Nyampe lokasi tiba-tiba telat sak jam. Soalnya omahe adoh. Besoknya semangat lagi, alhamdulillah datang tepat waktu. Pertemuan ke-10 belum tentu, Pak. Ya, pertemuan berikutnya belum tentu. Kenapa? Sekali lagi, sesuatu yang diulang akan ada titik jenuhnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan akan ada tuh masa semangatnya. Masya Allah, Pak. Ya, luar biasa. Ya, ngapunten, bulan Ramadan itu, Pak. Awal-awal Ramadan masjid itu hampir nggak muat, Pak. Bahkan semua beber tikar. Beber apa namanya itu? Terpal. Masya Allah. Itu kalau sudah pertengahan, terpal wis digulung. Akhir, subhanallah, jamaah mengalami kemajuan pesat. Tinggal soft, 1, 2. Ada titik jenuhnya. Makanya diingatkan oleh baginda Rasulullah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang ketika sudah kendor, sudah mulai malas futur, ya kembali pada ajaranku, balik meneti, pompa lagi, faqad aflaha, beruntung. Waman kanat ila ghairi dzalik faqad halaka. Dan barang siapa ketika sudah di fase malasnya, fase futurnya, ia kembali selain ajaranku, maka binasalah dia. Karena ada yang sampai kebablasan, Pak. Subhanallah. Dulu betapa sering kita lihat, mungkin hampir tiap kajian kita ketemu dengan orang tersebut. Tapi kemudian tidak lagi terlihat sama sekali. Gak ada jaminan. Malas, dituruti. Ganti tongkrongan. Biar tongkrongan di majelis ilmu, sekarang tongkrongannya kopi mana. Majelis-majelis yang lain yang tidak ada ilmu di dalamnya. Subhanallah, hati-hati. Makanya di antara yang tadi kita sebutkan, Rasul berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas tersebut. Rasul, Mbak, ini, Mbak. Ya ini Rasul, apalagi kita yang mohon maaf secara circle-nya juga beda, Pak. Ini Rasul circle-nya kan para sahabat, Pak. Leres badan. Para sahabat-sahabatnya yang semangat juga dalam beribadah. Apalagi kita yang circle-nya kadang-kadang ya demikian, kita tahu sendiri ya.
maka tentunya kita lebih butuh lagi, Pak. Kita harus lebih sering lagi membaca doa ini. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari yang namanya al-kasal, yaitu apa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan al-kasalu sifatun mazmumatun. Malas itu sifat yang tercela. Tahulu bainal insani wa bainal khairi, yang bisa menghalangi seseorang dari kebaikan. Wa uluwi darajat, dan kedudukan yang tinggi. Seseorang nek nuruti males Pak, ngapunten, dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan. Ngaji malas dituruti, ya orang ngaji. Lagi buka Al-Quran nuruti malas angop dituruti, ya turu Pak. Dosa estu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tutup. Tambah semangat. Leres mboten? Wis to ganti Al-Qur'an tangan kanan, HP tangan kiri. Mana yang lebih antusiasnya besar? Ngantuk, Pak. Pegang iku HP ini sing dicedhek ning ngene, Pak. Leres mboten? Al-Qur'an ngantuk, Al-Qur'an ditutup didauni. Niku kula kirangan panjenengan. Nah, kalau tunjuk panjenengan kan nggak enak kan, wis aku ae gampangane. Loh ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, bahwasanya yang namanya malas ya menjadikan seseorang terhalang dari kebaikan, wa uluwi darajat, dan kedudukan yang tinggi. Wa yaj'alul insan, dan menjadikan manusia itu kehilangan kesempatan dan waktu yang berharga dalam hidupnya. Bahkan beliau menyampaikan ya, wa idza fa idza tasallatal kasalu ala ahadin faqad adha'a ala nafsihi ribhan adhiman. Jika malas sudah menguasai seseorang, maka ia telah menyia-nyiakan keuntungan yang besar bagi dirinya. Pun disebutkan Imam Ibnu Taimiyah bahwasannya yang namanya malas itu min kaidi syaitan, bagian dari tipu daya syaitan. Ya, termasuk tipu daya syaitan, maka berhati-hati ya. Sufyan Ats-Tsauri pun menyebutkan man takasala anit ta'ah dhayya awqatahu li islahi nafsihi wa tazkiyatiha. Siapa yang malas dalam ketaatan, maka ia menyia-nyiakan waktunya untuk memperbaiki dirinya dan mensucikan dirinya. Hati-hati ini. Makanya sekali lagi yang namanya malas ini Pak yang patut kita ingat. Nasihat-nasihat, petuah-petuah dari para ulama, yang namanya malas nih dituruti akan menutup pintu-pintu kebaikan. Akan menjadikan kita terhalang, tidak mendapatkan banyak faedah dan keutamaan. Dan sekali lagi ini menimpa hampir kita semuanya. Makanya penting ketika rasa malas itu sudah mulai muncul, benar-benar kita hilangkan, kita ingat kembali. Salah satunya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah. Makanya kan Nabi menyebutkan tentang amalan ini, keutamaannya ini. Salah satunya apa? Memompa semangat kita, Pak. Dulu sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, ketika ada berita tentang peperangan yang akan dilakukan, semangat Pak. Karena tahu keutamaannya. Salah satu keutamaannya apa? Masuk surga. Ya. Kalau mereka terbunuh dalam peperangan, balasannya surga. Dan dia bisa memberi syafaat pada keluarganya. Leres mboten?
Semangat Pak, tahu keutamaan, tahu fadilahnya. Benar bila kemudian disampaikan orang muslim itu perang, gak takut mati, bahkan mengharapkan kematian. Sedangkan orang-orang kufar takut akan kematian. Beda konsepnya sudah berbeda, makanya umat Islam itu berani Pak. Ya, berani mereka. Gak gentar sedikit pun. Bahkan banyak dalam peperangan itu jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit. Tetapi itu tidak menggentarkan hati mereka dan keinginan kuat mereka. Karena salah satu tujuannya mereka ingin syahid, mereka ingin mendapatkan surga. Bahkan masuk surga tanpa, itu cita-cita tinggi Pak. Pentingnya kita tahu keutamaan amalan-amalan dari apa yang kita kerjakan. Salah satunya untuk memotivasi diri kita ketika malas itu datang, kita ingat kembali. Oh, ini yang saya dapatkan. Dan memang ini dibolehkan kata para ulama. Karena Nabi juga menyebutkan keutamaannya. Paham ya? Ketika Nabi menyebutkan bahwasannya menuntut ilmu jalan menuju surga, nih awak dia muncul malas ya, wah iki dalan menuju surga, nih dalan menuju surga tak sia-sia, nah terus lewat dine. Ini jalan menuju surga ini, bahkan ini jalan patas, pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak rugi loh Pak, pokoknya jenengan teko ngono wis masya Allah Pak. Ya, yang namanya datang ke majelis ilmu itu masya Allah. Datangnya tok itu loh kebaikan. Bahkan disampaikan wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu adalah jihad. Maka masya Allah ini, ketika malas itu mulai muncul, dihilangkan, diingat lagi bahwasannya ini adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya apa? Malas. Dan ketika malas itu muncul, ini yang harus kita lakukan. Ingat kembali tentang keutamaan dari setiap amalan yang akan kita kerjakan. Dan tidak ada yang pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap amalan yang kita kerjakan. Sekecil apapun, famai ya'mal mithqala dzarratin, bahkan sekecil dzarrah pun akan dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disampaikan ucapan-ucapan generasi terdahulu, inni akrahu an arar rajula kaslanan dha'ifan fi amri dunyahu au fi amri akhiratihi. Ya, generasi-generasi terdahulu itu menyebutkan, aku benci melihat orang malas, lemah dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat. Untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya memang malas Pak. Wayah kerja malas, wayah nerima bayaran loh ngapunten, banyak orang itu nek wis wayahe kewajibane dapat semangat, tapi nek jalankan hak apa nek wayahe hae semangat, menjalankan kewajibane. Generasi terdahulu nggak seneng Pak, benci melihat orang-orang yang malas, apalagi untuk urusan akhirat. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita. Kan perintahnya itu apa? Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dalam urusan yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala, jangan lemah. Jangan lemes. Ya, ini menjadi nasihat nih buat kita. Makanya seorang muslim itu sing semangat, budal ngaji semangat, budal ngaji lemes. Nyampe masjid bismikallahumma. Lu kadang ada loh Pak. Tapi untuk wayai liburan, masya Allah, seger Pak. Lu ngapunten lo ini. Wayai jogging, seger, semangat. Wayai tahsin,
Ngapunten loh saya itu ini. Kadang menimpa kita gitu loh. Saya lah wis gampang nih, mboten jenengan gak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat Pak, apalagi untuk akhirat kita, sing semangat. Para sahabat-sahabat terdahulu Pak, meskipun sakit semangat Pak. Karena tahu ini bermanfaat. Tahu ini akan imbasnya untuk akhirat Pak. Makanya jangan sampai seorang mukmin menampakkan kelemesannya ketika ada sesuatu yang diburu urusan akhirat. Tapi nggih ngapunten, ini kadang-kadang ada. Sekali lagi bukan panjenengan ya. Grimis Pak, grimis. Itu ngaji kadang gak budal Pak. Tapi nek grimis, wah yang jumuk bantuan budal Pak. Bukan panjenengan, wis. Loh, kan sama grimisnya, bener? Yang satu untuk perkara akhirat, yang satu urusan dunia. Tapi kadang dalam menyikapinya berbeda, sing siji semangat Pak. Bahkan nek ra ono sepeda ngojek. Nge-grab. Nah. Ra duwe payung nyileh. Wayah ngaji, afan udur syar'i ngono. Lo perintahnya apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan ditutup itu wala. Jangan lemes, jangan males. Jangan. Ya sing semangat ngono lho. Ngaji ku semangat gak gampang ngantuk, Pak. Leres mboten? Lah ngaji lemes, Pak, ya Allah. Urung sarapan, Ustaz. Iki ngajine jam 8 wis wayah sarapan, sarapan osi wis ta. Justru nek sarapan aku kuatir. Bahaya ini. Malah pindah nggontok iki. Ayo. Sekali lagi generasi terdahulu benci dengan orang-orang yang malas. Jangan sampai seorang muslim harus semangat. Dalam menjalani hidupnya semangat. Kerja ya sing semangat. Ibadah sing semangat. Melakukan sesuatu dalam agama kita itu dituntut lakukan dengan sebaik mungkin. Lakukan dengan sebaik mungkin, apapun itu Pak. Hatta dalam urusan dunia, lakukan dengan sebaik mungkin. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan mohonlah perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat apa tadi? Malas. Yang kedua, masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari apa? Utang, Pak. Subhanallah, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya hutang, Pak. Bukan berarti nggak boleh, Pak. Yang dimaksud itu hutang sing ora. Tetapi kalau bisa jangan hutang. Ada prinsip dari mbah buyut kita yang hendaknya kita pegang. Duwe tukuwo ran duwe empeto. Ojo nganti duwe entekno ran duwe utango. Jangan sampai hidup tanpa hutang itu adalah hidup yang merdeka. Hidup tanpa hutang itu adalah hidup yang merdeka, Pak. Bangun tidur itu merdeka, nggak mikir bayari uang, nggak mikir bayar utang. Makanya kan dalam konsep agama kita ada yang namanya qanaah. Napa qanaah niku? Cukup nrimo ing pandum. Jangan nuruti gaya hidup. Ya, jangan nuruti gaya hidup ra ono enteke. Dan pentingnya kita mengajarkan anak dan istri kita tentang konsep qanaah ini. Nggak hanya kita, Pak. Ngapunten suaminya qanaah, istrinya sosialita. Buyar, Pak.
suami dan istrinya qanaah, anaknya tiap ada iPhone ganti minta. Bukan sesuai kebutuhan, tapi ngikuti tren. Gak akan ada habisnya, Pak. Ya gak akan ada habisnya. Maka disinilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengingatkan kita agar kita berlindung kepada Allah dari yang namanya hutang. Bukan gak boleh, Pak, boleh. Hutang gak boleh toh, Pak. Selama apa? Selama apa? Mau membayar. Dan hutangnya bukan yang apa? Nggak apa-apa, hutang itu boleh silakan berhutang. Boleh selama ada kebutuhan dan benar-benar mendesak. Utang itu seumpama nggak utang mati. Yes, paham ya? Hutang itu nek nggak utang karena nggak makan, Pak. Tapi kan sekarang itu hutang, lah Ustaz nek utang ya ora iso duwe kursi. Lah jenengan ganti kursi ngesot ora apa-apa, tuh lesehan ngeten iki. Leres mboten? Lah Ustaz nek gak direwangi utang ya ora entuk upgrade PCX terbaru ngono. Subhanallah. Enggak begitu konsepnya. Ya. Sudahlah. Ya. Yang namanya hutang itu subhanallah. Hutang itu, Pak, kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang dimaksud meneror diri sendiri? Qal ad-dain, yaitu utang. Orang yang hutang itu seperti neror diri sendiri, Pak. Mangan ya ora tenang. Bayaran ya ora tenang. Saestu. Sampai Nabi menyebutkan jangan kalian teror diri kalian sendiri. Yang sebelumnya kondisi aman, tentrem, damai. Akhirnya apa dengan utang ini? Gak ada keamanan, kenyamanan. Gak ada. Ya, subhanallah. Bahkan sekarang itu banyak. Ya, saya itu beberapa kali melihat, membaca berita. Ya, pinjaman online dari aplikasi A sekian triliun. Subhanallah. Artinya kan budaya utang itu sudah kayaknya seran duwe utangin aja, tenor waktu ono-ono barang. Ya. Jaminan apa? Jaminan BPKB apa itu. Nah, sampai ono istilah, weh suratane tak sekolahno, ada gitu. Kula niku sadurunge mboten paham, Pak, tak sekolahno iku opo gitu. Tanya akhirnya apa? Tibake dipakai apa? Nah, orang yang utang itu sama dengan kata Nabi orang yang meneror diri mereka. Gak akan ada ketenangan. Makanya tadi kami katakan orang yang berhutang itu gak merdeka, Pak. Gak merdeka. Makanya yang punya utang-utang dan dilunasi. Muga-muga dilancarno rezeki ini iso nglunasi. Amin ya rabbal alamin. Tapi yo kerja, ora kerja arep-arep ono duit teko. Ya enggak kerja. Makanya yang tadi saya katakan di awal, seorang muslim tuh harus semangat, Pak. Harus semangat. Jangan sampai males. Ojo nganti apa nih wong lanang iki, apa nih wong lanang kudu semangat iki. Karena orang laki-laki itu dalam masalah perutangan ini salah satu faktor terbesar rumah tangga itu sampai utang yo faktornya laki-laki. Karena tugas laki-laki itu sebagai apa? Tulang punggung. Maka jangan sampai jadi tulang lunak. Loh ngapunten, orang laki-laki itu tulang punggung, kudu semangat. Ojo nganti dadi tulang lunak. Ojo sampai iki. Ya.
Jadi jangan sampai itu loh. Yang semangat kerjanya, nggak apa-apa. Yang penting semangat. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keseriusan kita dan kesungguhan kita, Pak. Nggak akan. Al-jaza min jinsil amal. Kita kan dengar istilah kalimat itu. Bahwasannya apa? Seseorang itu dibalas sesuai amalnya. Ya. Maka ketika kita bersemangat dalam mencari nafkah, mencari ilmunya, fa insyaallah Allah akan berikan yang terbaik, Pak. Saestu. Maka teruntuk para laki bersemangatlah. Jangan sampai kemudian dalam biduk rumah tangganya dipenuhi dengan utang. Ya, beras utang. Bawang abang utang. Lengo utang. Berat nanti hidup itu. Kasihan. Makanya kadang sering kami ingatkan ketika ada jamaah, Ustaz, saya pengen nikah. Sinawo sik dilut. Belajar biar tahu ilmunya. Biar tahu tanggung jawabnya. Ya, belajar karena ilmu itu yang dilakukan dulu kan. Ya. Jangan sampai kemudian nikah dipadano saat masih bujang. Ada loh Pak yang gitu habis nikah dipodokno karo isek bujang. Kerja enggak kerja kan santai, isi ono rekening dari naudzubillah. Akhirnya yang kerja sing pontang-panting istrine. Sing lanang ngenteni transferan. Iki ya opo? Harga diri laki-laki itu di mana nanti? Masya Allah. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya Rasul berlindung dari yang namanya hutang. Jangan teror diri kalian dengan hal tersebut. Maka teruntuk kita semua tadi kita katakan sebisa mungkin jangan sampai kita hutang, apalagi untuk perkara-perkara yang memang bukan sesuatu yang urgent. Jika hanya sekedar perabotan rumah tangga wis enggak dulu enggak apa-apa wis. Enggak ada masalah. Ya. Kalau memang bersangkut pautan dengan wah iki enggak utang ki gak enak sing dimaem iki wis rong dina rong maem enggak apa-apa. Tetapi ada catatan dari kami terkait masalah hutang. Terkadang seseorang itu ketika diberi kepercayaan tidak menjaga kepercayaan dan amanah. Banyak teman-teman itu ngeluh, salah satu faktornya, Tat, bukannya kita itu nggak mau menghutangi Ustaz. Tapi kadang-kadang nek wis diutangi ku lali tat yangi tat. Gak bulat lali. Ujuk-ujuk nomornya hilang Ustaz. Kalau nggak gitu, gitu. Kita repot, kita nggak mau gara-gara hutang, kemudian pertemanan kita putus. Terus gimana solusinya? Ikhlas no, tadi kalau. Terus pundi malih, ya ikhlas no. Kalau nggak seberapa, kalau banyak ya ikhlaskan. Pahalanya lebih besar. Jadi hati-hati. Jagalah amanah itu. Bukan gak ada orang yang mau meminjamkan uang banyak Pak. Cuma mereka takut persahabatannya putus gara-gara hal tersebut. Ya, maka seandainya berhutang pun harus punya niat untuk membayar. Kalau ada niat untuk membayar, Allah akan mudahkan. Kan kaidahnya gitu. Rasul menyebutkan gitu. Selama ada niat untuk membayar, maka Allah akan mudahkan untuk membayar. Tapi ini wis gak ono niat, ya angel ngene iki. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan man mata wa alaihi dain falaisa thamma dinarun wala dirham. Siapa yang wafat atau mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Walakinnahal hasanat wasayyiat. Namun yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan untuk ngelunasi. Subhanallah, jangan sampai. Ya, jangan sampai kemudian kebaikan yang sudah kita kumpulkan, subhanallah, habis. Ya, disebutkan dalam Hasyiah As-Sindi, disebutkan di sana, maksudnya akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada si pemberi hutang sebagai ganti dari hutang yang belum dibayar. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahaya hutang ini. Ya, ketika tidak dilunasi. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah membawakan Nabi bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala maliyyin falyatba'." Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Maka jika ia hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Kezaliman hitungannya. Nunda lunasi utang ya oleh orang yang mampu, ada garis bawahnya ya ini ya, oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Gak usah jual mahal. Antara era mampu. Ya, itu yang harus kita pahami. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi untuk masalah hutang berlindunglah kepada Allah dari yang namanya hutang tersebut. Karena subhanallah hidup dengan hutang itu seperti orang yang tidak merdeka. Bahkan tadi Nabi mengibaratkan apa? Seperti orang yang menteror diri sendiri. Maka sebisa mungkin ya sebagai solusi buat kita semuanya, yang pertama banyak-banyak berdoa berlindung kepada Allah dari hal tersebut agar dijauhkan dari hutang, dan mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari yang halal, minta kecukupan kepada Allah, rizki yang halal, dijauhkan dari yang haram, dan bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Bersemangatlah dalam hal-hal untuk mencukupi nafkah keluarga kita. Karena mencari nafkah adalah ibadah. Ya, mencari nafkah adalah ibadah. Sebagai laki-laki harus semangat. Karena sekarang biaya mondok akeh sing larang gitu. Nah gitu kan? Sing semangat. Untuk memberikan pendidikan terbaik itu hukumnya apa kepada anak? Wajib. Maka mencari nafkah yang halal untuk hal tersebut tentu adalah sebuah kewajiban. Wajib Pak ini Pak. Bukan lagi sunnah ya. Karena ini amanah. Amanah itu kudu dijogo sing tenanan. Salah satunya memberikan pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung ya, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Dan kemunculannya ini adalah fitnah atau ujian terbesar yang dihadapi manusia di atas muka bumi ini. Saking begitu besarnya fitnah Dajjal ini, tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus kecuali semuanya mewanti-wanti umatnya dari fitnah Dajjal ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahul a'waral kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun." Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kalimat kafir, rawahul Bukhari. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa kehadirannya adalah fitnah terbesar bagi manusia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma baina khalqi Adam ila qiyamati sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada satu makhluk yang lebih besar fitnahnya menjadi ujian daripada Dajjal. Mari sedikit kita kenali Dajjal tadi. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya Dajjal matanya apa tadi? Buta sebelah.
ala innahu a'war. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu matanya buta sebelah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara kedua matanya, wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Matanya yang buta itu bagaikan anggur yang menonjol. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Lebih spesifik. Kalau tadi kan hanya disebutkan buta, benar? Dalam riwayat Ibnu Umar lebih spesifik. Apa yang disebutkan? Ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Matanya yang buta itu bagaikan anggur yang menonjol. Paham ya maksudnya ya? Kemudian model rambutnya itu keriting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan innahu syabun qatatun ainuhu tafiyatun ka'anni usyabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatan. Sesungguhnya dia itu seorang pemuda, rambutnya sangat keriting, matanya menonjol. Seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Dan dalam surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Di dunia dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lagi, Dajjal itu memproklamirkan dirinya sebagai apa? Tuhan. Ya. Melalui kesaktian-kesaktian yang ada, dia akan memaksa orang untuk menjadi penyembahnya. Dan di antara kemampuannya disebutkan ini, dia mampu memerintah langit untuk menurunkan hujan, mampu menghentikan hujan untuk berhenti-berhenti, seakan berada dalam kendalinya, seakan-akan demikian. Pak, Bu, mungkin gak ada yang mengikuti Dajjal? Mungkin. Wong zaman biyen onok nabi wedok ya onok sing ngikuti. Siapa dulu yang mengaku sebagai nabi perempuan? Edan ya toh? Lho iku lho Pak onok sing ngikuti, leres mboten? Ya, sing salat nggih bahasa Indonesia. Onok sing ngikuti? Nendi iku? Sing model ngene lho Pak akeh sing ngikuti, apalagi yang model seperti Dajjal. Ya. Ngapunten ini. Sing iso berbicara dengan apa? Sing model-model seperti itu saja banyak yang mengikuti, Pak. Apalagi model seperti ini. Maka benar bila kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya. Kita diperintahkan benar-benar, Pak. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja yang kita lakukan agar selamat dari fitnah Dajjal? Yang pertama, menjauhlah dari keberadaan Dajjal. Ketika terdengar beritanya, menjauhlah sejauh-jauhnya. Ya, jangan pernah sekali-kali mendekat. Sama, Pak. Di zaman ini ketika ada syubhat, jangan sekali-kali uji coba keimanan kita. Nggak apa-apa, Tat. Nanti kita filter lah. Nanti kita filter. Saya kan udah ngaji, Ustaz. Hati-hati, engko saringane. Ngapunten lho niki. Ya. Hati-hati. Menjauhlah. Ya, menjauhlah. Rasul bersabda, "Man sami'ad dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaklah dia menjauh. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayatba'uhu mimma yab'asu bihi minasyubuhat. Ya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira dia itu beriman,
namun pada akhirnya ya dia malah menjadi pengikutnya. Kenapa? Karena disebabkan syubhat-syubhat yang disampaikan. Jauhi, menjauhlah, berlari sekencang mungkin. Cari arah yang berlawanan dari Dajjal tersebut. Termasuk di zaman ini, ya ketika memang ada suatu syubhat, jauhi sejauh-jauhnya. Ya karena memang yang namanya hati itu gampang berbolak-balik, dan fitnah itu datang seperti anak panah, cepat sekali. Ya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala yafirrannan nasu minad dajjal fil jibal. Sungguh orang-orang saat Dajjal keluar nanti akan melarikan diri, menghindar darinya sampai ke gunung-gunung. Wis lari, selari-larinya. Ini yang pertama. Yang kedua, hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Hafal ya? Hafal apa belum? Jangan jawab insya Allah lagi. Pilihannya cuma apal apa durung? Apal nih Mbak. Sedino seayat. 10 dino 10 ayat. Ya wis, sedino setengah ayat. Berarti 20 dino 10 hari berikutnya murojaah. Bulan depan tak tes. Kan saulan toh. Jadi sedino setengah ayat. Berarti 20 hari hafal. Harus nggih? 10 hari berikutnya murojaah. Pertemuan yang akan datang tes. Ngomong uzur ngono ndang. Loh untuk kita sendiri kan ini? Loh bukan untuk saya, untuk panjenengan. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa di antara kalian menjumpainya, bacalah di hadapannya pembukaan surat Al-Kahfi. Bahkan disebutkan man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Pun jenengan pengen terhindar, dilindungi apa enggak? Pengen? Ya ndang di apal nih. Enggak banyak, cuma 10. Saayat niku Pak, jenengan waca ping 100 apal. Saestu. Nek 100 rong apal berarti ya 200. Abot Ustaz, nek wis ngomong abot ya sampai emben ya orang arah apal. Ha mumpung bulan depan ku setoran dan diapal nih. Abu Aska ana diingatkan. Mari ngono lungguhe no sebelah kono. Nek gak ngono telat. Allahu Akbar ya. Kenapa kok 10 ayat pertama surat Al-Kahfi? Apa hikmahnya? Disebutkan ya, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashghar beliau menyebutkan dalam buku beliau Al-Qiyamah As-Sughra. Qila li anna fi awwaliha minal ajaibi wal ayati allati tusabbitu qalba man qara'aha bihaitsu la yuftanu bid-dajjal. Ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surat Al-Kahfi itu terkandung ayat-ayat yang menakjubkan, yang dapat mengokohkan hati pembacanya. Sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Wala yastaghribu ma ja'a bihi Dajjal walam yu'assir fih. Dan tidak akan heran dengan kemampuannya dan tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Jadi kan kadang ono uang iku lak ngeten to, Pak. Gampang kupuk wah, ngoten. Jadi enggak kaget, enggak kupuh dengan Dajjal. Itu diantaranya. Makanya dihafalkan ya yang namanya 10 awal surat Al-Kahfi. Ketiga, membaca doa di at-tahiyat sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min
adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca sebisa mungkin ya, dibaca. Dalam hadis sahih juga disebutkan karena Nabi SAW yata'awwadu billah min syarril mahya wal mamat wa adzabil qabri wa syarril masihid dajjal. Nabi berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Yaitu Nabi, apalagi kita tentunya lebih butuh, maka sebelum salam ini dibaca. Hafal nggih? Pertanyaannya hafal apa enggak? Hafal apa enggak? Hafal. Nih hafal ya wis, ngoten lho. Iki jawaban sing pasti nih hafal apa ora? Aku ora ngapal ya ora. Enggak usah insyaallah Ustaz gitu. Enggak apa-apa, iki jawaban sing aman gitu, aman. Teng ngomong ora ya sungkan akeh wong ana wong akeh gitu. Ngoten nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ke berapa? 4. Masuklah ke kota Mekah atau Madinah kalau ingin selamat dari Dajjal. Pindah keluarga, monggo nek ajenge pindah. Karena Dajjal tidak mampu memasuki 2 kota yang mulia ini. Sahabat Anas bin Malik pernah menyampaikan, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satupun negeri melainkan akan dikunjungi oleh Dajjal. Illa kecuali Makkah wal Madinah, Mekah dan Madinah. Walaisa naqbun min anqabiha illa alaihil malaikatu safina tahrusuha. Tidak ada gang, lorong yang ada di kota itu melainkan ada malaikat-malaikat yang berbaris dan menjaganya. Kemudian fayanzilu bis sabakhati fatarjuful madinatu salasa rojafatin yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafikin. Ketika Dajjal memasuki Sabkhah, daerah pinggiran Madinah, bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali, lalu keluarlah dari Madinah orang-orang kafir dan munafik. Naudzubillah. Nah, makanya panjenengan pengen selamat dari fitnah Dajjal, pindah ke Mekah, Madinah. Itu salah satunya. Tapi juga kan ada opsi 1, 2, 3. Ini yang keempat. Karena Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Tidaklah ada lorong-lorong dan gang kecuali ada malaikat yang menjaga. Dan ini tidak berlaku di Singosari. Nggak berlaku di Singosari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, Rasul tadi berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Dulu pernah kita sampaikan ada 5 hal yang harus terus kita minta kepada Allah dan kita prioritaskan. Memohon ampunan, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, diberikan hidayah di atas sunnah ini atau Islam ini, dan minta perlindungan dari fitnah kubur dan Dajjal ini. Itu hal yang harus kita terus minta kepada Allah. Sisanya monggo ya kita baca tentunya hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ini sebuah prioritas. Ya, ini sebuah prioritas yang berusaha kita baca. Karena setiap ada amalan yang luar biasa, di antara ganjarannya ya ampunan, surga, neraka. Kisaran itu, Pak. Ampunan, surga, neraka. Haji balasannya apa? Surga. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Puasa Ramadan apa pahalanya? Puasa Ramadan surga. Selain surga apa? Ampunan. Jadi setiap amalan-amalan yang besar itu ya ini pahalanya. Ya. Salat Jumat apa pahalanya? Jumat 1 ke Jumat berikutnya apa? Ampunan. Ya. Memperbanyak sujud apa? Ampunan. Berjalan ke masjid. Ampunan. Ini Bapak Ibu. Makanya jangan pernah tinggalkan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ya kita sebutkan berlindung dari siksa api neraka. Ya.
Makanya tadi kita sebutkan jihad itu balasannya masuk surga tanpa hisab, berarti tanpa mampir ke, tanpa perlu dihisab. Ya memang dulu pernah kita sebutkan hisab itu ada namanya hisab yasira, ada hisaban asira. Hisab yasira itu ditampakkan iki lo dosamu, iki lo sing mau lakoni, tapi kemudian ditutup, sudah dimaafkan, kemudian silahkan berlanjut. Itu hisab yasira. Makanya di antara doa yang sering dibaca oleh generasi terdahulu, Allahumma hasibni hisab yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Berbeda dengan hisaban asira, hisab yang sulit. Ya, makanya disebutkan siapa yang dihisab dengan hisaban asira udziba, dia akan diadab. Ya. Karena benar-benar itu. Doa yang terus kita baca ya itu tadi. Termasuk tambahan tadi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya memang ditambahkan ini salahmu, ini dosamu, tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditutup Pak bahasanya. Makanya pernah kita sebutkan di antara makna istighfar itu adalah agar Allah tutup aib kita, agar Allah tidak mengadab kita. Itu di antara faedahnya, di antara makna istighfar. Jadi mungkin kalau kita tahu selama ini makna istighfar, ya Allah ampunilah aku, makna yang lain istighfar itu, ya Allah tutuplah aibku dan jangan engkau azab atas kesalahan yang pernah aku lakukan ini. Karena tetap ono catatan nih Pak. Catatan itu tetap ada. Makanya kita minta apa? Agar ditutup dan kita tidak dibalas. Itu diantaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Surga tempat penuh kenikmatan, neraka tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Maka beruntunglah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, dan sungguh sengsara dan binasa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Furqan ayat 66. Bahkan api neraka itu panasnya berapa kali lipat daripada api dunia? 70. Narukum hadhi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahannam. Naudzubillah. Ya, sing siji wae cukup untuk menyisakan abunya habis, apalagi yang 70. Maka benar bila fisik penghuni neraka, badan penghuni neraka itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa ya bahasanya? Enggak sesuai dengan size-nya saat di dunia, enggak, tapi dibesarkan. Itu yang patut kita pahami. Ya, size-nya, ukurannya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar lebih merasakan azab. Ya. Agar lebih mantap lah bahasannya ya. Karena memang azabnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Bahkan bahan bakarnya neraka dari apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. At-Tahrim ayat berapa? 6. Nanti bisa dilihat ya, surat At-Tahrim ayat 6. Bahkan dari atas ini Pak, dari atas ini dilemparkan ke dalam api neraka itu butuh waktu yang lama Pak. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz sami'a wajbatan. Beliau tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Wajibah, sesuatu yang jatuh. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa tadi? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena saat itu sahabat bersama Nabi. Kalau sekarang kita cukup katakan Allahu a'lam. Karena saat itu kan sahabat bersama siapa?
Rasulullah. Nah, sedangkan kita saat ini Rasul sudah wafat, maka cukup kita katakan Allahu a'lam. Para sahabat mengatakan, kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala hadha hajarun, ini adalah sebuah batu. Rumiya bihi finnar, yang dilemparkan ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar, dan dia baru mencapai dasarnya neraka. Hatan taha ila qa'riha, yang baru sampai pada dasarnya neraka. Selama berapa tadi? 70 tahun. Itu dilempar nodok loh Pak. Waktunya. Subhanallah ini Pak. Ini menjadi sebuah nasihat dan pengingat buat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi tentang gambaran neraka yang naudzubillah. Makanya kita benar-benar ya berusaha untuk menjaga diri kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang namanya siksa api neraka. Karena kita tahu inna ahwana ahlin nar azaban Abu Talib, penduduk neraka yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Talib. Fi rijlaihi na'lan min nar, ya, bahwasanya ia memakai sendal neraka, ya, yang mana sandal ini membuat apa? Otaknya mendidih. Itu sing paling ringan. Lah sing abot kaya apa? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka benar, kemudian dalam surat Ali Imran ayat 185 disebutkan faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Ya. Ini nasihat, makanya wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Ini juga pengingat buat kita, Pak, diingatkan keluarganya. Kalau ada yang bergelimang dengan dosa dan maksiat diingatkan. Diterima, alhamdulillah. Urung diterima, naudzubillah. Ngoten. Diterima alhamdulillah, belum diterima sabar. Mungkin belum dapat hidayah. Tugas kita itu menyampaikan, makanya hidayah itu ada berapa? Hidayah ada berapa, Pak? 2. Yang pertama, hidayatul bayan wal yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul bayan wal irsyad, yuk kita menyampaikan ini baik, ini benar, Pak, ojo ngene, Pak, ojo ngono, Pak, ayo sholat, Pak, ayo taklim. Alhamdulillah, ini sekedar bayan, penjelasan, irsyad, petunjuk. Adapun taufik itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang meskipun kadang-kadang mohon maaf, bahkan di dekat Nabi pun tidak semua kemudian dapat hidayatul taufik. Tapi Nabi ora kurang-kurang kok. Leres mboten? Lah, kita juga gitu. Sampaikan, Pak, diterima alhamdulillah, belum juga jangan gelo. Sing sabar. Ya antara wong dakwah niku ngoten, ana sing diterima, ana sing ora. Ya. Sahabat Nabi kan juga demikian, ibunya belum masuk Islam, enggak kurang-kurang nek ngandani. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul doakan ibu saya. Alhamdulillah, Allah ijabai. Dapat hidayah itu taufik, lho Pak. Makanya kadang-kadang kita juga ngapunten saat panjenengan diuji oleh Allah, ya jenengan sama istri sudah ngaji, kemudian anaknya tidak ngaji, enggak gelem, sing sabar. Ya terakhir kadang-kadang koyo ngene iki ya wis rada ana kadunge titik. Paham maksudnya nggih? Rada ana kadunge titik, mbiyen enggak tahu dijak ning masjid, kemudian dijak nang masjid iku ngijak karpete masjid wae sumuk ngono kan. Panas enggak mau, ya enggak apa-apa, sing sabar. Dicoba lagi besok. Dicoba lagi next timeline waktu, enggak apa-apa, sing sabar. Sabar kudu sing sabar, Pak, ya. Ini diingatkan wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Surat ke-26 ayat 214. Termasuk firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat 66 ayat 6 At-Tahrim, ya. Ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu.
wa ahlikum, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah itu, tugas berat orang tua itu terlebih suami bukan hanya memberikan sandang, pangan, papan. Ini bisa dicari dengan mudah, Pak. Atau ini bisa dicari, bisa diusahakan, terlihat kan gitu. Tetapi ada hal yang lebih penting, lebih urgent apa? Menjaga keluarganya jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Itu berat. Apalagi di zaman yang seperti ini, subhanallah. Nah, saya kemarin tuh mengingatkan, duduk sharing dengan anak-anak remaja, kita ingatkan tuh, ayo ibadah, ayo taat pada Allah, sholat, dan lain sebagainya. Ternyata saat ini tantangannya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Di luar sana itu pergaulan sudah amburadul dan lain sebagainya. Ya, makanya tantangan orang tua itu luar biasa. Saya itu lebih karena sering berdekatan atau sering berkomunikasi dengan anak-anak muda, tahu, Pak, di antara hal-hal yang berat. Orang tua itu sering menganggap anaknya itu baik kalau di rumah menang. Bener ya? Padahal dia tidak tahu bagaimana kelakuan anaknya di dunia gaib. Tahu ya, di dunia gaib ya? Dunia maya. Atau ketika jauh dari orang tua. Ada anak itu di rumah pakai jilbab, menutup aurat, begitu di jalan jilbabnya dilepas. Subhanallah. Makanya orang tua itu juga harus kontrol. Ini kan salah satu ikhtiar menjaga keluarga dari siksa api neraka. Dikontrol bener-bener. Itu tanggung jawab panjenengan, Pak. Berat-berat. Lah kok ngono tuh, Pak? Wong tua lah kadang gak kurang-kurang, Pak. Di pondok nih, leres mboten. Mulai iku nek ketemu koncone ya kadang-kadang buyar sembarange. Ya, ini kadang terjadi. Makanya yang sabar terus. Yang punya anak masih kecil tolong didampingi sejak dini. Didampingi bener-bener, ditanamkan yang namanya al-ihsan. Nih anak sudah tertanam dalam dirinya ihsan, Pak. Beribadah kepada Allah, baik dia melihat atau tidak, maka fa insyaallah ada orang tua atau tidak tetap ibadah kepada Allah. Dan ini penanaman inilah yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Itu kan konsep ihsan yang ditanamkan. Sekecil apapun yang kamu lakukan dibalas oleh Allah, tahu tidak tahu, dilihat atau tidak oleh manusia. Nah, konsep ini yang coba kita tanamkan. Ya, ayo kita jaga, ini berat, Pak. Tantangan sekarang itu berat. Bahkan saya sampaikan kemarin, ayo amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada hal yang kurang bener, yo diingatkan, ojo meneng. Engko nek meneng malah dikira nih gak salah. Nek wis kabeh meneng akhirnya menjadi sebuah sesuatu yang dikira nih bener. Nek wis bener suwe-suwe jadi habit, kebiasaan dalam suatu ruang lingkup. Nek wis ngono suwe-suwe sing elek dadi bener. Ngapunten, dulu kala hamil di luar nikah itu akan jadi aib sak keluarga, Pak. Isin, Pak, leres mboten. Lah saiki ala tat ya wis umume ngono, wis gedhe kok. Sampai ono istilah umume lho, Pak. Lah gak kaget tah ngene iki. Ya. Bahkan subhanallah, kita itu geleng-geleng, Pak. Beberapa waktu lalu ini kami sampaikan untuk perhatian, terlebih yang punya anak perempuan ini dijaga bener-bener. Saya kemarin sebenarnya antara lay atau tidak untuk disampaikan, tapi menjadi pengingat. Mudah-mudahan nanti di-cut aja ya. Ada sebuah kalimat yang muncul di kalangan anak Gen Z zaman sekarang. Enggak semua. Cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Loh, kami dapat ini karena sering ya mengingatkan yang muda-muda itu, ayo jaga dirinya. Sampai di level ini loh, Pak, kebacut nemen nih. Parah, Pak. Lah nek awak dhewe enggak ngingatkan anak, enggak ngingatkan, lama-lama akan jadi sebuah pembiasaan dan pembenaran, Pak. Enggak ada masalah seolah-olah, padahal ini masalah besar. Ya, idza dzahara zina war riba fi qaryatin, ya, adzinallahu bihalakatiha.
Kalau sudah nampak riba dan zina terang-terangan Pak, Allah ridho tempat itu diazab Pak. Subhanallah. Kalau kita mengingatkan dari rumah-rumah kita, keluarga kita, terus dari mana akan kita ingatkan? Ya lewat kita yang sudah belajar ini, ingatkan. Kontrolnya harus bener-bener ini. Berat-berat Pak, opone sing wis kadung. Nah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin sebagai pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tanggung jawab orang tua yang diamanai oleh Allah. Apalagi yang kuliah, punya anak kuliah. Subhanallah. Saya itu terus terang, kadang jam 3 malam pulang ke Malang Selatan saya itu Pak. Kalau malam habis taklim kecapean, tidur Malang sebentar, istirahat, nanti jam 3 itu pulang. Soalnya kadang-kadang setengah 5 kan subuhnya rodok maju sekarang. Ada taklim di selatan. Pulang jam 3 nyampe sana ya 1 jam setengah. Sampai itu jam 3 itu di jalan, di warung itu masih rame subhanallah. Iso ngomong ini soalnya jadi ustadz kok keluar malam. Iki mulai loh Pak kita sampai no dhisik iki. Engko dikira ustadz kelayapan iki. Saya pulang di Malang Selatan, serius. Karena kalau malam kecapean daripada nanti juga agak ngantuk dan lain sebagainya, saya istirahat. Nanti jam 3 dan setengah 3 berangkat ke Selat. Sepi kan, lebih enak, nyaman gitu. Itu dalan nih rame. Tapi nih wis masuk ke Panjen ke sana, sepi gak ono apa-apa Pak. Nah, tapi kalau selama masih dalam kota, masya Allah. Anak kadang mikir, iki gak turu ta. Apa iki koyo nilu ilmune lawa. Metune kruaya tengi. Lagi ada perempuan juga loh Pak. Iki lo ngapunten orang tua punya andil, ingatkan Pak, ingatkan, kontrol bener-bener. Oh gak nih wis kuliah dicul, latat wis balik ngerti apik ngerti elek. Tapi jenengan orang tua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau? Ya akan dimintai pertanggungjawaban karena iki titipan loh Pak. Anak itu titipan, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha' dzukura. Ada yang diberi oleh Allah anak laki-laki, ada yang diberi anak, ada yang enggak diberi. Lain jenengan yang dititipi jogon. Harus bener-bener kita ingatkan. Oh anak kena panas titik, wis bingung, anak loro sirah panas, sirah ngelu, anget ngene wong tuwa wis kelayapan, kelabaan, bener apa enggak Pak? Bingung. Apalagi sampai tersentuh api neraka. Tentunya naudzubillah. Maka benar-benar nih jaga nih orang tua ya. Perhatikan anaknya dipantau, bukan berarti jenengan dampingi 24 jam ngono ya. Pantau bener-bener. Ya, yang anaknya masih kecil di rumah, ojo dilosno main HP ini. Ojo dilosne. Ya. Saya itu ini pengingat. Karena kami juga orang tua. Saya itu ngajar, Pak, dari SD yo ngulang, SMP yo ngulang. Sing umur SMA yo tak ulang, tadi ngerti kaya apa. Perbandingan dulu saya ngajar pertama kali ku kaya apa dan sekarang kaya piye sampai masya Allah. Tapi kadang-kadang anak iku luwih ngrungokno gurune timbang wong tuane. Ya iku aja sampai kaya ngene iki. Nah iku aja sampai. Berarti wong tuane kan kurang perhatian nek ngono. Wong tua gak digatekno, gurune ngomong pisan langsung samikna wa atokna. Nah wong tuane ngomong samikna wah tak tinggal kan gitu. Aja sampai. Ngoten nggih. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang agak panjang ini bermanfaat, enggak singkat Pak, 1,5 jam. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau enggak ada saya bersyukur. Ada pertanyaan Ustaz. Oh, sing dhisik iki. Oh sana dulu, monggo. Pertanyaan dari WA. Apakah termasuk kebaikan jika kita menolak ketika ditawari naik posisi di perusahaan tempat kita kerja dengan alasan malas? Karena takutnya jika nanti naik posisi akan menjadi sibuk dengan urusan kantor sehingga berkurang waktu untuk keluarga dan mengaji. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan ini, yang pertama alasannya itu karena males, apa takut gak tanggung jawab, ini harus diperjelas dulu. Ya, harus diperjelas dulu. Karena sekalipun itu gak naik, nek males ya tetep panggah.
Bahkan untuk ibadah. Tapi kalau dia memang nggak mau naik karena faktor khawatir satu tidak amanah atau pasti akan bertambah amanahnya, ya khawatir nggak bisa menjalankan dan takut ibadahnya keteteran, maka ini tentunya tidak mengapa. Ya, tentunya tidak mengapa. Ya, karena sekali lagi, jikalau memang itu sudah cukup hasilnya saat kerja itu sudah cukup dan dirasa sudah ya berkecukupan untuk nafkah keluarga dan kesehariannya termasuk untuk nabung ya, maka nggak mengapa. Tapi saya pernah menyampaikan kepada jamaah, sing semangat kerja nih soal biaya haji mundak terus. Maksudnya apa? Ada kewajiban haji Pak bagi yang mampu. Ayo kita berusaha memampukan diri kita. Kan gitu. Kita berusaha untuk menyempurnakan rukun Islam, maka kita harus semangat. Bukan berarti kerjaiku nggak ono manfaat, ada, karena sekarang haji nganggo duit. Ya biyen yang nganggo duit tapi nggak sepiro. Tapi ini ya. Tapi kalau dirasa memang sudah cukup dan dia khawatir, ya nggak masalah tentunya. Boleh, sah-sah saja. Tapi jika masih ada embel-embel ngewati males aku ini, ya justru malasnya harus dihapuskan. Harus dihilangkan. Itu dulu. Tapi kalau memang alasannya tadi sebagaimana kita sampaikan, maka tentunya tidak mengapa dan kita harus bisa menjadi orang itu sadar diri. Paham ya Pak? Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ya Allah, iki lah jabatan gini wae kaya ngaji kadang-kadang enggak kober dan lain sebagainya. Saya itu pernah dapat cerita ada orang itu nolak gaji tinggi dengan alasan karena di perusahaannya yang lama enggak mengizinkan sholat on time. Dia tinggalkan. Dan dia lebih memilih gaji yang lebih rendah jauh di bawahnya, ya, tetapi dia dipersilahkan untuk sholat on time. Dan gaji yang paling bawah menurut versinya beliau itu juga sudah cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Tentu juga tidak mengapa, karena juga sudah cukup untuk nafkah keluarga, sudah cukup untuk menafkahi anak istrinya, menyekolahkan anaknya. Itu diantaranya. Wallahu taala alam bissawab. Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya dulu yang sesuai tema. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Allah membolak-balikkan hati manusia. Terus orang beriman tidak ada jaminan mati husnul khotimah. Jadi gimana Ustadz untuk mengatasi hal ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah itu kalau menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ya, maka Allah akan sibukkan dia, Allah pergunakan dia dalam kebaikan. Ya, makanya kalau kita sibuk dengan ngapunten ya, belajar ngaji, berangkat ke masjid, awak dhewe sibuknya dengan itu, sejatinya Allah sedang menginginkan kepada kita semua. Allah ingin kebaikan. Termasuk Allah mudahkan kita hadir di pengajian, itu kan tanda kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia urusan agama. Loh apa Ustaz? Lah kan gak mungkin kita paham agama kalau tidak. Artinya kita hadir di tempat ini pun karena Allah sedang menginginkan kebaikan. Ustaz, bukannya Allah membolak-balikkan hati? Iya, Allah bolak-balikkan hati seorang hamba. Terserah kemauan Allah. Tapi kita diminta untuk senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, balikkan hatiku, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Kan itu yang kita minta. Karena kita itu diberi pilihan Mbak. Manusia itu Allah berikan akal untuk bisa berpikir dan memilih tentunya. Nah dari sinilah kita harus punya memanfaatkan, pilihlah hal yang baik. Allah berikan akal pada kita. Allah berikan kelebihan kita daripada makhluk yang lain. Terlebih lagi Rasulullah SAW pernah menyebutkan, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari akhirnya.
Makanya memang orang mukmin tuh nggak ada jaminan dia beriman terus. Nggak ada jaminan. Kenapa? Pernah kami sebutkan tempat lain mungkin ya. Apa toh Pak yang menjadikan kita ini sulit beribadah? Apa? Satu, syaitan yang terus menghalangi. Dua, hawa nafsu yang selalu diikuti. Kan ini atau Pak, dua musuh terbesar kita Pak. Bener? Maka bener tuh, nggak ada jaminan orang yang beriman terus beriman. Makanya kan ada perintah untuk terus mengupgrade iman. Paham ya, mengupgrade ya, terus diupgrade, terus dinaikkan, kondisinya terus itu. Karena nggak ada jaminan iman kita. Karena dalam keyakinan kita iman itu yazidu wa yanqus, naik turun. Naik kalau kita taat, turun kalau maksiat. Yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taatis syaiton. Iman itu naik kalau dia taat kepada Allah. Iman itu turun kalau dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya sekali lagi nggak ada jaminan, bener nggak ada jaminan. Makanya kan kita berusaha agar kita terus berada dalam ketaatan, berada dalam keistiqomahan. Itu yang harus kita berusaha untuk lakukan agar hati kita ini tetap dalam ketaatan. Hati itu berbalik karena salah satu faktornya kan tadi adanya syubhat. Bukan kemudian ujuk-ujuk loh Pak, sekali lagi kita itu sebelum ngaji kemudian jadi nggak ngaji kan karena salah satu faktornya adalah syubhat. Makanya Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul telah memberikan resep kepada kita. Yang pertama, ya, agar hati kita terus dalam ketaatan, agar iman kita itu baik, ya. Lakukanlah sebab-sebab iman itu baik. Di antaranya taat kepada Allah, semua hal, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, jangan lakukan maksiat, sudah. Termasuk banyak-banyak doa, itu silahul mukmin, itu senjatanya seorang mukmin. Dan perhatikan pergaulan kita semuanya, karena paman Nabi Muhammad menjelang wafatnya itu juga di kanan kirinya ada teman, ya, ada teman yang menyebabkan tetap dalam kondisi itu. Kadang kita sulit untuk berubah karena faktor teman, pakewo dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Udah lagi yang mau bertanya? Ada satu pertanyaan di luar tema, Ustaz. Monggo. Ustadz, di kantor saya itu ada pelihara anjing dan berkeliaran di area kantor. Bagaimana kiat saya untuk menjaga kesucian? Lalu Ustadz, jika baju terkena bulu anjing apakah najis? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait masalah ini, sebenarnya secara umum tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Kemudian bagaimana untuk menjaga apa tadi? Kesucian untuk berkeliarannya itu apa, di dalam kantor atau bagaimana? Kan biasanya seperti anjing itu kan ada cukup di luar kan, biasanya gitu. Biasanya loh, ini kita nggak tahu. Tapi kalau memang juga di dalam, sebisa mungkin kita itu ada namanya tisu basah kalau nggak salah ya. Meskipun kita nggak tahu ya, tentunya kita juga menanamkan husnudzon ya. Insya Allah nggak mungkin sampai uang masuk dicul nilos kan juga kayaknya mengganggu kerja kan. Ya, kita nggak tahu ya seperti apa ya, teknisnya seperti apa. Ya mungkin nanti mungkin disuruh WA aja, nanti bisa diperjelas, nanti mudah-mudahan bisa kita jawab via Jabri, nggak apa-apa gitu aja. Karena kita nggak tahu, daripada karena fahmu soal nisfu jawab. Aku saya paham soalnya. Berkeliaran Ustaz, barusan WA itu berkeliaran itu jadi. Di dalam. Iya. Wallahu ta'ala alam tentunya. Ya.
Ya mungkin anjing-anjing yang skinny itu ya, kecil-kecil yang lucu itu. Tapi untuk bulunya yang najis itu apanya? Air liurnya. Ini masalah ini panjang sebenarnya pembahasannya tentang bulu anjing apakah najis atau tidak. Ini pembahasan yang panjang, perlu waktu tersendiri. Mungkin insya Allah nanti saya jawab di sesi lain, mungkin saya jabri atau gimana ya, karena butuh agak dalam pembahasannya. Ada khilaf di dalamnya soalnya. Allah taala alam. Sekali insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan depan dengan kita mulai setoran 10 pertama surat Al-Kahfi. Yang siap angkat tangan. Yang siap angkat tangan. 1. Loh kok kurluru? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.